Pak Sabirin bahwa di satu sisi namanya pro kontra itu biasa, polemik itu biasa Pak, tapi menambah kedewasaan lah. Kalau ibarat orang Minang tuh anak ketik berjalan tuh harus jatuh dulu. Nah ini gimana Pak Sabirin mencermati? Ya tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Otong tadi. Berarti selama beberapa tahun beliau tinggal di Bukit Tinggi, dia memahami karakter dan kondisi-kondisi sifat-sifat orang di Minang ini, termasuk juga Bukit Tinggi. Karena kita juga di Bukit Tinggi juga mengetengahkan dialektika antara sesuatu dengan sesuatu itu, tentu ada dialektika untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Tapi tentu kita anggap ini semacam kalau ajakan daripada Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Irman Sapar untuk melakukan sholat subuh berjamaah, ini kan juga merujuk kepada filosofi daripada Kota Bukit Tinggi yang kita kenal juga termasuk salah satu di Sumatera Barat yang kita kenal juga adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Tentu kita memahami kebatinan yang ingin disampaikan oleh Pak Wali Kota itu untuk meningkatkan kualitas daripada dari sisi, kan ini juga termasuk dalam visi dan misi beliau untuk meningkatkan kualitasnya sebagai anak Minang untuk menguatkan daripada filosofi Minangkabau yang adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah itu, ini sesuatu hal yang wajar. Nama juga ajakan-ajakan yang sifatnya positif, kenapa kita tidak mensupport? Adapun hal-hal yang disampaikan kata, misalnya mewajibkan atau menganjurkan, itu masalah bahasa, kita bisa memahami itu. Dan ada respon-respon dari masyarakat yang plus minus itu juga sangat wajar dan biasa-biasa saja. Nah, ketika masukan-masukan yang dari masyarakat, tanggapan-tanggapan yang ada oleh masyarakat menjadi masukan oleh kepala daerah, tentu ini juga bagian daripada evaluasi kepala daerah itu sendiri. Dan bahkan juga dalam pidato pertamanya Wali Kota menyampaikan untuk menganjurkan atau mewajibkan ASN di lingkungan pemerintahan Kota Bukit Tinggi untuk sholat subuh berjamaah. Tuh dalam waktu acara itu juga disambut dengan tepuk tangan dengan riuh. Dan juga setelah menyampaikan anjuran atau ajakan seperti itu, Wali Kota juga tidak lupa bahwa mereka menyampaikan kepada Sekda untuk mengatur aturan-aturan yang bisa menjadikan sholat subuh berjamaah tiap hari Jumat itu menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Ini kan juga masuk dialektika Wali Kota dengan kepala daerah melakukan komunikasi. Waktu itu di saat itu saya juga tahu di podium itu sendiri memerintahkan atau menganjurkan kepada Sekda untuk mengatur aturan-aturan yang bisa melibatkan semua ASN untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terus yang kedua, ajakan-ajakan ini dari sisi manapun, karena kita lihat dari sisi psikologisnya, ajakan-ajakan seperti ini kita anggap positif. Positif. Tapi ada orang yang mengatakan ini tidak diwajibkan. Itu kan masalah kata. Dan ketika itu saya yakin seperti sependapat saya dengan Pak Otong tadi, ketika Pak Wali Kota, Bapak Irman Sapar turun dari panggung, mereka kan merapatkan semua dinas yang berkaitan untuk kebijakan ini, tentu mereka diskusi. Untuk hal-hal pertama tentu terjadi plus minus, kontra atau tidak kontranya, itu hal yang sangat wajar sekali. Perlu kita pahami bahwa memang di masyarakat khususnya Bukit Tinggi ya di Minang, itu kan sholat subuh ini sebenarnya sudah menjadi bagian. Sholat berjamaah ini sebenarnya di masyarakat sudah menjadi bagian. Dan ketika kepala daerah menganjurkan kepada ASN-nya untuk sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu, apa persoalannya? Ini persoalan positif. Nah, ketika ASN melaksanakan sholat subuh berjamaah, kepala daerah, ASN mencontohkan kepada masyarakat sesuatu yang positif, lalu masyarakat juga melakukan sholat subuh berjamaah dengan apa? Kita kan melihat marwah Kota Bukit Tinggi secara Islami itu juga semakin kuat. Tidak ada persoalan untuk anjuran-anjuran seperti ini, saya rasa Bung Ihsan. Baik, tapi kalaupun tanggapan dari Ombudsman, gagasan baik dari Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Kota ini cukup baik.
Tapi kalau untuk membuat sholat subuh kemudian telat kantor yang juga menjadi pertanyaan dari ombudsman ini gimana Pak Sabin mencermati ini? Ya bisa pahami, tentu kita dari Komisi 1 istilahnya kan tentu kita bicara aturan-aturan yang mengikat atau tidak mengikat. Untuk persoalan gara-gara sholat subuh berjamaah lalu untuk pelayanan masyarakat harusnya jam sekian lalu diundur, lalu ada semacam kekurangan untuk pelayanan masyarakat pada waktunya yang seharusnya berapa jam jadi dikurangi. Tentu ini hal yang berbeda lagi. Ya, saya yakin kepala daerah atau Bapak Wali Kota kita juga pasti itu bagian dari masukan-masukan yang mempunyai nilai dinamika. Akhirnya apa? Nanti tentu akan ada pembenahan di kemudian hari. Biasalah Bung Isan, seperti juga kita kadang-kadang membangun rumah, sudah kita rancang, dalam pertengahan perjalanan ada masukan-masukan, apa persoalannya masukan-masukan itu kita nanti kepala daerah saya rasa juga akan mengkomodir, karena ini tentu mengundur jam waktu kerja itu tentu ada hal-hal yang menyangkut dengan aturan-aturan yang dilanggar. Saya yakin ini juga tidak akan untuk ini kan jadikan masukan untuk kepala daerah kita nanti mungkin. Baik, tapi kalau selagi berkali-kali dari pakar otonomi daerah Profesor Johan juga mengingatkan kepala daerah bukan hanya Bukit Tinggi, kepala daerah yang baru ini juga harus banyak berkonsultasi dengan gubernur setempat karena gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ini Pak Sabin gimana mencermati hal itu? Ya, anjuran yang positif. Saya yakin juga kan beberapa kali Bapak Wali Kota juga mengajak masyarakat, di semua elemen juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan-masukan sehingga di dalam pelaksanaan menjadi kepala daerah nanti ada hal-hal yang biasanya misalnya tercecer gara-gara tidak ada komunikasi dengan masyarakat di grassroots, sekarang ada masukan di semua lini maupun mulai dari pusat, dari provinsi, dari kota ini sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Saya yakin kesempurnaan yang akan dicapainya tentu akan bisa menjadi maksimal begitu Bung Isan. Karena masukan-masukan ini tentu untuk kepala daerah yang baru ini sangat diharapkan. Ada hal-hal yang memang kalau misalnya kepala daerah atau Pak Irman Sapar ini sudah 2 kali menjabat, saya yakin tinggal menjalankan pekerjaan saja. Tapi ada hal-hal baru yang memang diciptakan oleh kepala daerah, tentu tanggapan-tanggapan dari masyarakat plus dan minus itu ya kita wajarlah, tidak semua keinginan kepala daerah ditanggapi atau diterima oleh masyarakat baik semua atau jelek semua. Itu biasa dalam. Baik. Tapi kalaupun kami mendengar beberapa respon di lapangan Pak Sabir, kenapa harus terlontarkan ketika pidato perdana? Kenapa tidak dibicarakan dulu secara komunikasi dengan Sekda dulu di dalam artian kalau ibaratnya ada bilik ketik, bilik gadang. Nah ini kenapa harus dipublikasi yang ada ASN ketika apel? Pak Sabir gimana? Apakah memang harus minta pendapat dulu dengan yang tua atau konsultasi ini gimana Pak? Ya, ini kan sebenarnya suasana kebatinan hati keriangan begitu. Dia juga kita lihat secara sisi agamisnya juga bagus lah. Dari sisi juga dari sisi kondisi kan kita paham Pak Wali Kota sekarang ini aroma keagamanya sangat tinggi dan ketika dia dia melontarkan di atas panggung, saya yakin karena kesenangan hati. Kita lihat dari sisi positif karena kesenangan. Sama kayak kita punya hobi, kita hobinya ini. Dimanapun kita duduk pasti yang kita sampaikan nyaris dengan apa yang lekat di badan kita. Dan tapi tentu ini tidak semuanya, kita harus belajar mungkin melihat dari hal-hal segala sesuatu dari sisi positif. Dan masukan-masukan yang disampaikan itu kan nanti pasti dan yakin saya itu kan diterima jadikan evaluasi. Dimanapun misalnya Pak Wali Kota nih seharusnya kan sebelum itu harus diskusi dulu, dibawa dialog dulu dengan tokoh masyarakat dan lain sebagainya macamnya. Ini cuman euforia kesenangan saja mungkin. Kita lihat dari sisi itu saja. Ini kan sesuatu hal yang ajakan-ajakan yang baik, itu sesuatu yang sangat-sangat wajar saja. Baik, Bung Wadi, kita menunggu pendengar juga untuk bergabung ya di pagi hari ini. Seraya memberikan tanggapan, silakan pendengar di 0752643856
di 0752643856. Mungkin Anda ingin memberikan respon atau tanggapan apa, bertanya langsung dengan Pak Sabirin atau melihat di lapangan gimana, atau Anda pagi tadi ikut juga sholat subuh berjamaah ya. Ada 3 masjid yang dilaksanakan perdana wali kota dan wakil wali kota sholat subuh berjamaahnya di Masjid Jami' Tarok Bukit Tinggi, dan juga ada Masjid Jami' Au Kuniang, dan juga ada Masjid Tigo Balai, dan masjid lainnya juga akan menjadi fokus untuk pesan sholat subuh berjamaah ini. Iya. Baik. Kita butuh reaksi sejenak dulu, Bung Fadli. Ya, kita akan kembali lagi pendengar, nanti coba untuk berbincang dengan beberapa narasumber dan masih dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi, Pak Sabirin Rahmat di pagi hari ini.